Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Pak Riza, channel yang khusus membahas fisika, soal plus pembahasannya. Ya, hari ini kita akan bahas materi tentang fluida, materi yang cukup banyak pemanfaatannya, salah satunya dalam pembuatan kapal selam, seperti pada gambar berikut. Yuk kita mulai aja. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita harus kenalan dulu dengan besaran-besaran dasar yang ada pada fluida. Sebenarnya besaran dasarnya ini sudah dipelajari ya sejak SMP, yaitu besaran yang namanya massa jenis. Massa jenis yang biasanya disimbolin dengan rho, yaitu besarnya massa dibagi dengan volume benda tersebut. Nah, setiap zat punya massa jenis yang berbeda-beda. Di sini ada contohnya, ada suatu gelas diisi oleh air dan minyak. Terlihat bahwa air dan minyaknya ini memposisikan diri, air di bawah dan minyaknya di atas air. Nah, ini disebabkan oleh perbedaan massa jenis. Ya, perbedaan massa jenis minyak itu rho minyak itu sekitar 0,8 gram per cm kubik. Nah, sedangkan rho-nya si air itu 1 gram per cm kubik. Jadi lebih berat air dibanding minyak, sehingga gaya gravitasi akan menarik air lebih kuat. Makanya air ada di bawah. Ya, di sini air ada nomor 1 air di sini baru minyak. Oke, jadi disebabkan oleh itu. Karena sifat alam ini, maka kita bisa membuat suatu benda, memanfaatkan sifat tersebut, pemanfaatan massa jenis, dengan cara mengubah massa jenis suatu benda. Ketika kita bisa mengubah massa jenis suatu benda, maka kita bisa buat dia itu mengapung saat, misalkan di sini ya kapal selam contohnya, dia akan mengapung saat kapalnya lebih kecil daripada rho airnya. Nah, ini dia mengapung. Kemudian saat rho kapalnya sama dengan rho air, maka dia akan melayang. Melayang itu bergerak-gerak dalam air, melayang. Ketika dia rho kapalnya lebih besar daripada rho air, massa jenis air, maka dia akan tenggelam sampai dasar. Dia akan jatuh sampai dasar jika tidak diubah. Makanya konsep kapal selam itu dia ada suatu tabung di kiri kanannya, yang tabung itu bisa diisi dengan air laut. Ketika dia diisi air laut, maka secara total kapal selam massa jenisnya jadi besar, lebih besar dari air laut, sehingga dia tenggelam. Saat kapal selam ingin naik, tinggal mengosongkan tabung tadi yang berisi air laut, dikosongkan, sehingga secara total kapal selam akan menjadi massa jenisnya menjadi lebih kecil dibanding air laut, sehingga akan melayang. Nah, untuk dia melayang, dia cukup dibuat sama, dan itu sekarang udah dibuat otomatis ya oleh teknologi. Jadi itulah pemanfaatan dari konsep massa jenis. Oke, kita lanjut lagi ke materi intinya. Nah, apa sih fluida? Fluida adalah zat yang mengalir, memberikan hambatan saat diberi tekanan. Ya, zat yang tergolong sebagai fluida itu apa aja? Ada dua ya, ada gas dan cairan. Jadi nggak cuma air aja, nggak cuma cairan. Gas juga bersifat fluid, gas juga itu fluida karena dia mengalir. Contohnya apa? Angin ya kan. Angin itu kan mirip seperti aliran sungai, dia mengalir. Udara juga mengalir. Adapun sifat fluida apa aja? Pertama, jelas ya, mengalami bentuknya berubah, bisa mengalir dan menempati ruang tempatnya. Kalau gas, ruangnya. Nah, ada yang namanya besaran namanya tekanan hidrostatik. Apa itu? Kalau kalian perhatiin di sini ada tabung berisi air dengan kedalaman yang berbeda-beda. Yang pertama ini dalamnya segini, H1 misalkan. Kalau yang di titik kedua ini, misalkan itu H2, kedalaman yang kedua. Sedangkan yang paling bawah misalkan itu H3 dari atasnya. Kita anggap ini H3. Semakin dalam ternyata air yang muncrat keluar semakin jauh. Ini artinya dia tekanannya, didorongnya
gaya dorong di sini ya, semakin ke bawah gaya dorongnya, tekanannya ini semakin kuat. Nah, makanya ada namanya besaran besaran di dalam materi ini adalah tekanan hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik ini bisa kalian bayangkan gimana kita akan turunkan. Misalkan kita ada benda di bawah sini, maka dia akan ditekan. Ya. Maka dia akan ditekan, kita ulangi. Kita akan coba turunkan. Misalkan kita punya benda di dasar, kita menyelam ke dasar, maka di posisi ini dia itu sebenarnya ditekan, ditiban sama air di atasnya sebesar volume air tabung di atasnya. Ya. Berapa besarnya? Besarnya adalah gayanya itu adalah F sama dengan W beratnya M kali G. Ya. Nah, kita punya tekanan di sini. Nah, tekanan pada zat padat itu adalah gaya dibagi dengan luas, ya kan? Kita masukkan gayanya adalah yang menekan dia adalah berat airnya di sini. Berat air di atasnya yaitu M kali G dibagi dengan luas penampangnya. Yang bawah ini nih luas penampangnya. Ya, luas lingkarannya ini. Nah, luas satu lingkaran ini. Oke. Terus kita masukin M itu adalah karena dia masanya itu adalah massa cairan air, maka kita bisa ganti oleh, ingat rumus massa jenis, Rho sama dengan M per volume. Sehingga kita dapat massa sama dengan Rho air tentunya ya, kali volume air. Volume air kan volume tabung ya. Nah, kan volume tabung. Maka kita bisa ganti lagi Rho cairannya sebenarnya secara umum. Ini adalah luas alas kali tinggi air nih, tinggi air. Berarti kedalaman H. Sebenarnya volume air itu adalah luas alas, luas lingkaran kali tingginya atau kedalaman kalau dari atas kali gravitasi dibagi dengan A. Maka kita akan dapatkan coret A-nya. Nah, dapat hasilnya tekanan yang didapat adalah tekanan hidrostatis yang disebabkan oleh cairannya itu Rho cairan kali gravitasi kali kedalaman. Ya, ini adalah formula dari tekanan hidrostatik. Semakin ke bawah, semakin dalam ya, semakin kuat tekanannya. Ini baru tekanan yang disebabkan oleh cairannya. Sedangkan kita tahu bahwa gas adalah fluida, maka sebenarnya dia juga ditekan sama gas di atasnya. Ini kan ada gas. Di atasnya ada udara ya. Udara juga memberikan tekanan. Namanya tekanan atmosfer PO atau PATM. Tekanan atmosfer. Nah, jadi berarti ada tekanan total. Jadi dia bisa nyari tekanan P total ada tekanan mutlak yang diterima oleh benda di dasar sini di paling bawah. Itu adalah tinggal kita tambahin tekanan ATM atmosfer, tinggal tambahin tekanan hidrostatik yang dialami oleh benda. Nah, jadi tinggal tambahin aja. Oke, ada contoh kasus menarik di sini. Kalau misalkan bendanya terdiri dari beberapa cairan, gimana Pak? Ya kan? Nah, pertama ada minyak olive oil. Kedua ada air. Di sini ada gliserin. Nah, kalau misalkan kita ada beberapa cairan, ya, kemudian kita mau nyari tekanan di bawahnya nih, diukur pakai alat pressure, ya, alatnya untuk mengukur tekanan. Kalau kita mau nyari tekanan di paling bawah, gimana nih? Tekanannya berapa? Nah, tinggal kita kerjain aja. Ini kita nyari tekanan oleh cairan ya. Tinggal kita kerjain tekanan hidrostatik oleh gliserin, ya kan, misalnya tambahin tekanan hidrostatik oleh air P2 misalkan, tekanan hidrostatik oleh olive oil yang ketiga, tinggal kita tambahin Rho gliserin kali gravitasi kali, nah, kedalamannya gliserin, berarti hanya kedalamannya gliserin aja ya.
H1 ya, misalkan H1. Tambahin lagi rho-nya si air ya, kali gravitasi kali H2. H2-nya itu adalah tingginya si air. Jadi H-nya itu H-nya air aja. Terus tambahin lagi rho yang ketiga itu olive oil ya, kali gravitasi kali tingginya si oil, berarti yang 4,5 feet. Ingat di SI kan dulu, satuan internasional. Baru tambahin. Udah. Ini adalah tekanan hidrostatik yang dialami oleh cairan. Jadi konsepnya hanya penjumlahan. Ya, itu adalah tekanan hidrostatik. Kita akan lanjut ke apa nih? Hukum pokok hidrostatiknya. Nah, di sini sering banget yang keluar itu pemanfaatannya itu pada hidrolik ya. Contohnya ini ngangkat mobil ya. Hidrolik. Di sini ada F1. Hukum pokok hidrostatik ini menyatakan bahwa jika kita memberikan gaya pada suatu fluida, gaya tersebut akan diteruskan ya. Tekanannya akan sama di kedua ujung. Jadi tekanan di ujung-ujungnya sama kalau dia modelnya didorong. Kayak gini nih, kayak yang mobil ini, tekanan di titik A sini akan sama tekanan di sini. Jadi rumusnya itu P1, P di A akan sama dengan P di B. Jadi dia akan sama tekanannya dimanapun. Tinggal kita masukkan. Kita masukkan tekanan hidrostatiknya itu apa tadi? Tekanan kalau paling dasarnya itu kan F per A. Karena di titik A jadi FA per luasnya di titik A sama dengan tekanan di titik B dibagi luasnya di titik B. Nah, ini aja. Ini adalah rumus untuk mengangkat-angkat mobil ya. Mobil apa segala macam nih. Rumusnya ini. Nanti A-nya ini luas. A-nya ini luas. Bisa diganti PR kuadrat. Nah, gitu. Atau 1/4 PD kuadrat. Nah, jadi konsepnya tekanannya sama di luas masing-masing. Kemudian juga dia dipakai di pipa U ya. Nah, pipa U itu kita tahu bahwa tadi kalau misalkan konsepnya adalah sama, tekanannya sama di yang horizontalnya sama, dia memiliki tekanan yang sama. Jadi P di sini selama dia mendatar horizontal, posisinya sama, segaris, maka dia punya tekanan yang sama. Berarti P1 sama dengan P2. Nah, P1 pakai tekanan hidrostatik, yaitu rho cairan yang di atasnya. Nah, berarti rho 1 kali gravitasi tadi kali ketinggian kedalamannya, yaitu H1. Kemudian akan sama dengan tekanan hidrostatik oleh cairan di atasnya di posisi 2. Itu rho 2 kali gravitasi kali ketinggiannya atau kedalamannya di titik 2. Nah, G-nya bisa coret nih. Jadi tinggal kita dapetin sisanya. Itu rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Nah, ini adalah formula untuk mengerjakan pipa U. Nah, mirip kayak tadi, kalau cairannya ada banyak bagaimana Pak? Gitu kan? Sama aja. Kalau cairannya ada banyak juga sama aja. Tinggal kita lihat selama titiknya sama di titik A sama titik B ini, kita fokus titik A sama titik B. Ini titiknya segaris, berarti dia sama. Apanya sama? Tekanannya sama. Berarti P di A harus sama dengan P di B, tekanan di B. P di A berapa? Sama kayak tadi, tekanan hidrostatik. Rho di atasnya rho 1 kalau pada gambar nih, rho 1 kali gravitasi kali H1 kedalamannya. Di H1 kedalamannya. Nah, kemudian di titik B ada 2 cairan. Nah, tinggal kita tambahin aja. Rho cairan yang pertama itu rho 2 tambah gravitasi tambah tinggi cairan kedua. Ini baru cairan kedua. Nah, cairan ketiganya rho 3, berarti tambahin rho 3 gravitasi kali ketinggian yang ketiga. Jadi tinggal kita tambahin aja. Konsepnya tinggal tambahin aja. Jadi nggak perlu ribet. Cukup logikanya ditambahin. Karena masing-masing berkontribusi, masing-masing cairan memberikan kontribusi tekanan hidrostatik. Nah,
Itu adalah rumus-rumus dasar hukum pokok hidrostatik ya. Pemanfaatannya bisa di hidrolik, pompa hidrolik, kemudian di pipa U. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, materi inti yang terakhir itu adalah prinsip Archimedes. Biasanya buku-buku selalu nulisnya hukum Archimedes, tapi yang benar tuh sebenarnya bukan hukum Archimedes ya. Yang nemuin itu Boyan, namanya Boyan, tapi kita suka bilangnya prinsip Archimedes. Di sini kalau kita menimbang suatu massa ya, sini contohnya 5 kilo, suatu benda besarnya beratnya 5 kilo, kemudian ditimbang ternyata dapatnya 5 nih, 5 kilo ya, berarti kan beratnya itu M kali G ya, berarti 5 kali 10, 50 Newton ya kan. Nah, ini adalah berat di udara, berat asli, berat sejati. Di sini dimasukin ke suatu gelas berpancur, pas di pancurannya airnya full. Nah, kemudian dicelupin sehingga gelasnya bendanya ini akan membuat airnya tumpah ya kan, tumpah sehingga ada air yang masuk ke gelas kecil ini. Di mana volume air yang tumpah ini, volume air tumpah itu sama dengan volume benda yang tercelup. Nah, ini konsepnya ya. Jadi itu sama dengan volume si benda ini berapa. Nah, itu adalah volume air yang tumpah. Dan ternyata setelah diukur berkurang dia. Berkurang jadi 3, beratnya jadi 3 kilo. Jadi ini adalah berat di dalam fluida. WF saya nulisnya. Ternyata jadi 3 kg ya, jadi dikaliin 10 gravitasi jadinya 30 Newton. Nah, terjadi perbedaan berat yang kita ukur. Nah, berarti kenapa terjadi perbedaan berat? Nah, ini ternyata ketika di dalam suatu cairan benda itu mengalami yang namanya gaya angkat ke atas ya. Itu FA, saya biasa disebut FA, gaya angkat, dan dia juga punya gaya berat, gaya sejatinya nih. Maka gaya angkat akan mengurangi gaya berat sejatinya, sehingga berat di dalam air seolah-olah jadi lebih ringan ya. Berarti kita bisa dapat berat di dalam fluida itu lebih kecil daripada berat asli, yaitu berat di udara. Itu berarti tinggal kita kurangin sama berat gaya angkat. Nah, inilah konsep pengukuran berat di dalam fluida. Nah, sekarang kita tinggal mencari definisi dari FA atau gaya angkat itu apa sih? Gaya angkat ini tadinya adalah ditemuin oleh Archimedes bahwa ternyata besar gaya angkat ke atas ini FA itu ternyata senilai dengan air yang dikeluarkan, air yang mancur. Jadi gaya angkat ini sama dengan berat air yang tumpah. Sama. Berarti tinggal kita masukin berat air yang tumpah kan massa air kali gravitasi. Ya kan? Berarti tinggal kita masukin massa air, kita ganti massa jenis benda. Ya kan? Kali massa jenis air kali volume air tumpah kali gravitasi. Nah, tadi kita udah tahu bahwa volume air tumpah sama dengan volume benda tercelup. Sehingga kita bisa ganti yang ini. Kita ganti jadinya airnya bisa kita ganti ya, misalnya cairan apa aja bisa, tergantung praktikumnya apa. Volume air yang tumpah itu sama dengan volume benda yang tercelup, VBT. Saya nulisnya VBT biasanya. Nah, jadi air tumpahnya ganti jadi VBT. Nah, jadi rumus gaya angkat itu adalah gaya FA sama dengan massa jenis cairan kali gravitasi kali volume benda yang tercelup. Nah, ini adalah dasar materi inti dari
fluida ya, tadi ada massa jenis, tekanan hidrostatis ya, hukum pokok hidrostatis ya. Di situ hidrolik, pipa U. Kemudian ini gaya angkat. Terus digunakan di pengukuran pengukuran berat di udara maupun berat di fluida. Oke, sampai di sini materi pembahasan materi fluida, tapi ini hanya yang intinya saja. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.